membangun semacam emotional attachment ke si Labubu ini, dimana mereka tuh lama-lama kayak ada rasa harus memiliki produk tersebut gitu, kayak nggak mau ketinggalan, pokoknya ya semacam itu. Terus juga jadinya lama-lama mereka tuh nggak ngerasa kalau itu tuh ada suatu hal yang boros gitu. Menurut mereka itu tuh suatu hal yang ya udah atau bahkan harus dilakukan gitu supaya bisa kelihatan kayak fans Labubu nomor 1 gitu sih. Oke, makasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana individu atau kamu memandang diri kamu tuh dalam komunitas penggemar Labubu? Apakah merasa menjadi bagian dari kelompok yang memiliki kesamaan minat dan identitas? Oke, karena aku sendiri juga sebenarnya bukan penggemar Labubu, aku nggak merasa ada semacam koneksi sih sama produk itu juga. Oke, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kamu apakah dengan memiliki boneka Labubu tuh bisa membuat individu merasa dapat menunjukkan identitas atau karakter uniknya yang mencerminkan dirinya sebagai seseorang yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pengaruh luar? Oke, walaupun aku bukan penggemar Labubu, aku akan menjawab perspektif ini like in general aja. Jadi mungkin para penggemar Labubu ini bisa aja ngerasa ada semacam pride di dalam dirinya karena dia udah memiliki atau mengoleksi boneka-boneka Labubu tersebut, dan itu tuh kayak lama-lama shaping personality, kayak branding gitu loh. Walaupun aku bukan fansnya Labubu, tapi aku juga fans suatu hal gitu. Misalnya aku punya series favorit, terus seriesnya itu ngeluarin merchandise segala macam, dan itu tuh dari dalam diri aku ada rasa kayak aku harus punya ini gitu, supaya aku kelihatan kayak fans sejati dan segala macam lah gitu, kayak biar orang-orang juga tahu oh si ini suka series ini nih gitu. Jadi kayak semacam pengen bikin branding, dan mungkin itu adalah perasaan yang sama yang dirasain sama para penggemar Labubu. Kenapa mereka sampai sebegitunya war segala macem hanya demi beli boneka Labubu dan cuman buat dipajang? Mungkin karena ada rasa pride gitulah dari dalam dirinya. Oke, makasih jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang membuat seseorang memandang boneka Labubu ini lebih dari sekedar objek fisik, dan bagaimana hal ini bisa mempengaruhi perilaku konsumtif mereka? Oke, ini juga mungkin perspektifnya lumayan mirip sama yang jawaban sebelumnya. Jadi meskipun aku bukan fans Labubu ya, dan aku fans yang lain gitu, aku juga ngerasa kalau sesuatu yang aku sukain itu lama-lama memunculkan rasa emotional attachment gitu. Dan ada juga kan kayak istilah-istilah semacam parasosial dan segala macam gitu, yang jadi seseorang ini merasa ditolong gitu sama hal yang dia suka gitu. Sebenarnya itu hal yang umum mungkin ya dirasain sama orang, kayak misal kita lagi capek, lagi suntuk, itu kan pelariannya ya kita mengonsumsi media lah atau punya hobi segala macem, dan kita menganggap hobi itu adalah our life savior gitu, kayak penyelamat hidup kita supaya nggak stres atau supaya nggak gila gitu kalau kata orang-orang sekarang. Apalagi kan sekarang Gen Z itu kayak mereka lebih mengembrace kepusingan hidup ini gitu. Terus dengan cara banyak yang pakai cara ya escapism itu, kayak entah attach ke barang lah, ke hobi, series segala macam, pokoknya media-media gitu. Mereka tuh bisa se-attach itu karena bagi mereka itu tuh bukan cuma sekadar media, atau kayak Labubu itu bukan cuma sekadar boneka, tapi itu bisa jadi penyelamat gitu di POV-nya mereka gitu sih. Walaupun aku bukan fans Labubu ya, mungkin itu juga yang dirasain sama fans-fansnya Labubu. Oke, makasih jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
bagaimana fenomena Labubu membentuk identitas kelompok penggemar melalui interaksi sosial? Apa yang membedakan mereka dari kelompok yang bukan merupakan penggemar? Oke, ini juga berdasarkan pengamatan aku aja ya. Soalnya di medsos itu sering banget lewat gitu tweets tentang ya para kolektor Labubu. Meskipun aku bukan fansnya, tapi aku juga jadi ikutan memantau gitu ya. Nah, menurut aku sih bisa terbentuk tuh karena itu kan satu hal yang viral. Kalau satu hal yang viral itu pasti fansnya juga banyak gitu, meledak gitu kan di mana-mana. Nah, biasanya kalau udah kayak gitu, orang tuh akan nyari orang lain yang punya interest yang sama kayak dia gitu. Jadi kayak ada semacam desire buat ngebentuk kelompok, ngebentuk komunitas gitu. Jadi ibaratnya komunitasnya itu bakalan jadi safe space-nya dia, karena ngerasanya kayak mungkin bahasanya sama-sama gilanya gitu. Jadinya nggak perlu takut dijudge segala macam gitu. Nah, fenomenanya ini nanti lama-lama biasanya aku lihat sih mereka satu-satu pada suka bikin foto mail gitu. Terus habis itu difoto Labubunya dengan edit foto yang estetik, terus captionnya juga estetik gitu-gitu. Terus biasanya itu banyak yang nge-like, banyak yang nge-retweet juga, banyak yang nge-hype gitu. Dan kemudian karena di Twitter itu juga ada fitur community, jadinya udah mulai banyak tuh yang bikin komunitas kolektor trinkets dan kolektor Labubu segala macam tuh. Aku udah ngeliat tuh udah banyak banget, bahkan aku yang nggak nge-follow komunitasnya pun jadi ikutan lewat karena saking ramenya gitu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, apa makna yang terbentuk di masyarakat terkait kepemilikan boneka Labubu dan bagaimana hal ini mempengaruhi hubungan antar individu? Oke, jadi karena aku juga bukan fans Labubu, terus ngelihat orang-orang yang kelihatan konsumtif gitu terhadap pembelian boneka Labubu ini, mungkin makna yang tercipta itu di kepala mereka kayak penggemar Labubu nih orang yang konsumeris gitu, kayak membuang-buang uang untuk sesuatu yang sebenarnya bukan barang primer, bukan kebutuhan utama, cuma sekedar lapar mata gitu ya, kayak cuman untuk koleksi. Dan sebenarnya uang itu bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sekiranya lebih berguna. Mungkin itu yang dipikirin sama non penggemarnya Labubu. Terus hal ini pasti mempengaruhi hubungan yang antara yang penggemar dan yang bukan penggemar sih, karena kayak itu seperti yang tadi di awal saya bilang, pasti jadinya ada war, ada perbedaan pendapat, saling lempar argumen segala macam. Dan jadinya yang fans Labubu tuh ngelihat fans Labubu kayak ini orang ngapain sih beli gituan gitu, udah mana bentukannya juga jelek, be aja gitu, ngapain sih dibeli segala macam. Jadinya kayak mulai kelihatan kayak kompetisi, tapi kayak gitulah, saling menyindir satu sama lain. Yang penggemarnya juga nggak terima dibilang begitu. Pokoknya kurang lebih kayak gitu. Oke, makasih buat jawabannya. Lanjut, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana dampak fenomena Labubu terhadap perubahan nilai-nilai budaya dan perilaku kelompok dalam masyarakat? Oke. Apa tadi pertanyaannya? Perubahan nilai ya, perubahan nilai budaya setelah fenomena Labubu gitu. Kalau menurut saya itu kan orang Indonesia gitu ya, kita kan masih negara berkembang segala macam, terus juga udah dikasih bukan doktrin sih, kayak dikasih semacam peribahasa lah, misalnya kayak hemat pangkal kaya dan segala macam. Jadi itu kayak dari kecil udah dikasih anjuran untuk tidak menghambur-hamburkan uang gitu. Atau mungkin basically semuanya juga diajarinnya begitu sih, kan di agama juga kan itu suatu hal yang mendasar, kayak Tuhan juga nggak suka orang yang berlebih-lebihan gitu, apalagi nih berlebihan harta gitu kan. Nah,
karena ada fenomena Labubu ini mungkin jadinya masyarakat ngelihat perilaku konsumeris ini ya jadinya nilai yang hemat mangkal kaya tadi mulai memudar gitu, kayak anak-anak muda zaman sekarang ya pokoknya, atau penggemar-penggemar yang hippers, trinkets gitu-gitu mulai mulai mengeluarkan uang hanya untuk untuk memenuhi kepuasan batin sendiri gitu. Jadinya ya mereka kan juga kadang nggak peduli berapa harganya, beli aja terus sampai kayak udah numpuk di meja pun nggak peduli gitu. Yang penting selalu punya yang seri terbaru lah atau yang seri yang limited lah. Jadinya ya mungkin persepsi kayak kita harus hemat itunya tuh kayak udah mulai nggak ada gitu, udah mulai hilang. Karena aku juga suka lihat kayak tweet bercanda yang semacam udahlah hidup cuma sekali gitu, yuk abisin aja ntar uang juga ada lagi gitu kan, uang bisa dicari. Kalau Labubu yang ini kapan lagi ya, kan sering banget kan ngeliat tweet kayak gitu. Pokoknya semacam dikasih nilai baru bahwa you only live once alias YOLO. Jadi kayak udah abisin aja mumpung ada uangnya gitu. Jadi ya itulah kataku sih yang paling kelihatan banget, budaya hematnya itu sih yang mulai hilang. Oke, terima kasih buat jawabannya. Selanjutnya, bagaimana perbedaan platform media sosial bisa mempengaruhi atau bahkan menimbulkan perbedaan interaksi antara penggemar dan non-penggemar boneka Labubu? Oke, kalau menurut sepengetahuan aku ya, dari yang aku lihat dari dua media sosial berbeda kan, kebetulan aku pakai Twitter sama Instagram. Nah, sebenarnya sih basically mereka saling melempar argumen ya dan mempertahankan opini mereka masing-masing gitu. Yang satu mendefend Labubu, yang satu ya menjatuhkan orang-orang yang suka Labubu gitu. Tapi kalau di Twitter itu lebih ke mereka nih argumen secara langsung gitu, kayak gimana ya, dibilang face to face kan gak mungkin juga ya. Maksudnya kayak semisal ada satu orang yang berpendapat kalau Labubu itu gak penting, tapi ntar penggemar Labubunya ini akan langsung menjawab di tweet orang yang bilang Labubu itu gak penting gitu. Jadi kayak langsung berargumen gitu. Nah sementara kalau di Instagram itu dia lebih terbagi kubu interaksi gitu. Jadi misalnya yang non penggemar ya udah sama non penggemar aja, yang penggemar sama penggemar aja gitu. Kayak misalnya yang non penggemar Labubu tuh suka bikin konten ya yang kayak ngapain beli Labubu segala macam gitu-gitu, terus kayak bilang Labubu jelek lah segala macam. Nah itu biasanya aku juga suka cekin komentarnya kan. Itu komentarnya semua pada pro sama si pembuat video. Jadi kayak basically semuanya isinya adalah, yang komen itu adalah non penggemar semua gitu. Jadi kurang lebih bedanya mungkin di situ ya. Kayak kalau di Twitter itu dia mungkin kelihatan lagi war gitu, tapi kalau di IG ya udah kayak sindir-sindiran tapi di antara sesama kubunya aja gitu sih. Oke, makasih buat jawabannya.